Jumpa lagi di Ribu TV. Dan kali ini kami akan menjawab pertanyaan kalian. Ada 20 pertanyaan mengenai Tecno Camon 40 Pro 5G, handphone paling anomali tahun 2025. Oke, Tecno Camon 40 Pro 5G ya. Ini HP paling fenomenal mungkin ya. Betul. Di tahun 2025 ini paling ngagetin. Pertama kali kita ketemu di Tecno MWC. MWC 2025. Ketemu pertama kali Barcelona loh. Barcelona. Jauh banget ketemunya. Waktu itu ada 3 bahkan. Jadi ada yang 40 basic, ada yang 40 Pro, ada yang 40 Premier. Tadinya sempat kecewa tuh. Ya, yang Premier nih gak jadi masuk ke Indonesia. Iya. Jadinya yang Pro doang. Begitu nyobain, ya, ternyata luar biasa. 3 jutaan bisa kayak begini. Iya, 4 kali. 3 ya? 3,8 juta. 38 sekarang. 38. Dan ini sempat goib berapa bulan lalu lah. Sempat goib ya. Iya, sempat goib. Dari yang 3 jutaan, Tengkulak jual di berapa? 5 sampai 6 juta. 6 juta. 6 juta bahkan. Sempat ke harga 6 juta. Nah, tapi di akhir tahun 2025 masih banyak pertanyaan mengenai satu ini. Yes. Kayaknya sih simply karena too good to be true aja rasanya. Ya kan? Masa iya sih? Betul. Sampai segitunya, dan setelah sekian lama gimana tuh? Ada perubahan gak? Nah ini nih kita udah pegang lagi. Yang satu ini pegang terus. Kita pegang satu itu. Terus kita lemparkan kesempatan untuk bertanya, dan kita dapat sekitar 20 pertanyaan yang paling yang paling banyak ditanyakan. Betul. 20 itu udah banyak loh. Udah banyak. Itu udah kita saring dari ratusan gitu. Benar ini nggak bohong, ratusan. Buat yang nggak tahu dari mana ini, jadi sempat bikin IG story Q&A. Buat yang mau nanya ini tanya gitu, terus dilempar ke gue gitu. Buset. Terima kasih kepada AI yang bisa mengambilkan intisarinya. Nah iya. Kalau nggak pusing gitu. Kalau nggak pusing banyak banget. Lama banget pasti ngerjainnya. Jadi mungkin ini kita nggak akan jawab spesifik per orang per satu pertanyaan. Ya Jadi dong. karena dari kalian tuh ada yang pertanyaan mirip-mirip. Jadi kita gabungin. Kalau yang pertanyaan mirip-mirip. Iya, gue bikin pertanyaannya sore, pagi gue buka udah 100-an. Udah 150, 160 pertanyaan gitu ya. Nah, nggak mungkin. Tadinya gue cuma mikir, kita dari video review kemarin aja kita lihat apa yang masih belum jelas gitu. Ternyata masih banyak yang lain ternyata. Saya sudah curiga. Oke, kita langsung aja menjawab pertanyaan pertama. Apa tuh? Soal durability. Ada yang nanya nih, solid gak? Soalnya kan banyak yang ngeluh di forum kalau tombol smartphone ini tuh agak ringkih. Jadi katanya bisa copot lah tombol volumenya, tombol powernya. Kalau dari sisi kita sih aman-aman aja ya. Emang begini. Kalau ada yang khawatir kok agak goyang-goyang tombol ininya ya, tombol volumenya. Di flagship pun bisa goyang. Yang tipis-tipis emang rata-rata begini sih. Ya nggak ada yang benar-benar solid keras banget. Dan gini, kalau dia keras banget berarti kan dia rapat banget nempel. Malah bahaya ya buat yang buat yang sekolah atau kuliahnya di jurusan fisika atau ada IPA-IPA-nya dikit gitu ya, pasti tahu bahwa akan ada pemuaian. Itu bahaya, memang harus ada kendornya dikit. Sama seperti pintu dan lain-lainnya tuh emang ada begitu, emang ada jedanya dikit. Atau rel kereta sama tuh dikasih jeda tuh. Ya kan? Jembatan ada jedanya. Semua tuh harus ada jedanya dikit supaya kalau misalnya tiba-tiba kena panas dia muai sedikit, enggak terus tiba-tiba lengket atau memuat terlalu kencang malah pecah. Bener gitu. Dan juga perlu diperhatikan juga itu reportnya ada berapa banyak. Gue nggak bilang ini nggak bisa kejadian ya. Cuma kan namanya kerusakan fisik itu sangat tergantung dengan pemakaian individual. Betul. Jadi kalau misalnya kita bilang kita pakai ini tombolnya aman-aman aja, terus kalau ada yang pakai terus mereka mengalami kerusakan, apa kita berdua bohong gitu? Enggak, belum tentu. Jadi bijak-bijak juga dari sisi kalian gitu. Kalau dari sisi kita, ini tombolnya aman, terutama untuk yang pakai case. Kalau case bawahnya sih memang dia tombol powernya nggak terlindungi. Kebuka dia. Jadi mungkin kalau yang pakai case bawahnya jadi telanjang gini aja tombol bunyinya. Tapi kalau pakai case tertutup harusnya aman sih. Ya paling nggak ada lah yang jual nih. Gue dapet lah case yang bisa menutup tombol volume juga gitu. Walaupun susah nyarinya. Susah nyari aksesorisnya. Itu kendalanya doang sih. Paling nggak sejauh ini kita lihat ya nggak terjadi ada yang tiba-tiba copot dalam waktu pengujian aja nggak copot. Padahal kan on off terus tuh. Itu nggak copot ya. Oke, langsung pertanyaan kedua. Itu setelah dipakai berapa bulan layarnya burn in atau enggak? Sejauh ini sih nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah burn in. Tapi ini OLED kan? Ini OLED. Iya, AMOLED lah, AMOLED.
AMOLED apa OLED sih? Ya sama AMOLED. aja lah ya AMOLED. Ya AMOLED ya OLED juga sih. Masalahnya kan problem burn-in ini berlaku hampir untuk semua AMOLED gak sih sebetulnya gitu. Semua. Jadi nggak eksklusif untuk Tekno aja gitu loh. Iya, bahkan TV pun begitu. Bahkan Sama TV, laptop, semuanya begitu. Jadi ya janganlah kalian ngidupin ini lama-lama di charge panas-panas gitu ya. Misalnya ada frame-nya apa ya, misalnya buat map misalnya, kan ada frame-nya tuh. Ya. Dijemur sambil di charge. Ya iyalah bisa burn in, bisa. Kita bilang nggak bisa. Bukan nggak bisa. Seberapa cepat burn in-nya tergantung pemakaian individu, baik lagi. Betul. Cuman kalau misalnya di Indonesia mungkin skenario paling umum itu adalah penggunaan untuk ngojek lah, untuk driver online gitu. Kadang kan di motor tuh suka taruh di holder HP-nya, terus itu siang-siang kejemur. Ya mau pakai handphone flagship pun itu bisa kejadian. Bisa kejadian. Jadinya kan kalau kitanya bisa lebih hati-hati kan ada solusinya sebetulnya. Pernah lihat gak lu ada driver online, ada holder HP, ada payungnya. Iya gue pernah lihat. Itu cerdas. Itu cerdas banget loh. Itu nggak cuma bikin layarnya jadi lebih mudah terlihat, tapi melindungi dari burn in ini sendiri. Benar. Di mobil juga sih banyak yang naruh di atas jepret begini. Taruh itu juga kena panas dari matahari juga langsung. Itu juga mesti hati-hati loh. Yes. Saran gue sih kalau dari mobil gitu jangan pakai auto brightness-nya. Ya kan, dimanualin secukupnya, masih bisa kelihatan petanya jalan gitu. Jangan terus di full brightness gitu. Udah full brightness kejemur, apalagi dalam mobil ya. Kan gampang banget tuh ngecas tuh. Sambil di charge. Wah, udah paket lengkap itu. Paket lengkap. Itu mah yang make yang salah sebetulnya kalau kayak gitu caranya. Oke. Terus ketimbang burn in ya, mungkin kalau kalian mau cari-cari banget gitu masalahnya. Bukan kualitas layarnya sih, lebih kayak color gamutnya. Sampai kalau mau ada masalah di layar, itu ada masalah bawaan. Jadi kalau kalian mau pakai ini untuk ngedit foto atau video, itu mesti agak hati-hati karena nggak ada tuningan color gamut 100% sRGB-nya. Maksudnya apa? Karena ini tuningannya semua 100% DCI P3. Kalau kita lihat di layar HP-nya langsung, itu warnanya terkesan, gonjreng. Wah, udah hebat, udah keren warnanya. Warnanya keluar semua. Terus upload dong ke sosmed. Terus handphone teman kalian ternyata tuningan layarnya itu sRGB. Jadinya editan foto kalian bisa beda jauh sama yang kalian lihat di HP ini sendiri. Kurang warnanya ya? Iya. Emang gini kali ya? Itu. Gitu. Atau di laptop bahkan ada yang 60%, 67% sRGB. Waduh. Banyak. LON ya? Iya. Ya di bawah 10 juta loh. Itu ada yang kayak gitu. Bahkan ada beberapa yang 10 juta. Itu ada gitu. Nah kalau pas dikasih itu kelihatan, waduh jelek ya warnanya ya gitu. Padahal lihat dari ininya langsung kok bagus gitu. Hati-hati aja di Hati-hati situnya. aja. Makanya kalau kalian lihat hampir semua video review kita ulang terus kok. 100% RGB cocok untuk ngeditin. Iya. Untuk editing foto dan video. Iya. Pertanyaan berikutnya. Masih soal layar sih sebetulnya. Jadi ada yang nanya masih responsif gak setelah pemakaian jangka panjang. Sejauh ini sih masih aman. Belum ada delay mengganggu. Tap terus navigasi buka tutup app itu masih lancar sih. Gak ada masalah. Main game juga aman, gak ada masalah. Gak ada yang. Performanya aman. Layarnya aman. Untuk gaming pun gak ada masalah. Ya belum jatuh tapi ya. Iya dalam kondisi belum jatuh ya. Kita sih makanya hati-hati soalnya. Iya. Gak tahu kalau udah jatuh terus geser ya gak tahu gitu. Lain cerita. Lalu berikutnya ada apa lagi? Nah apakah desain layar lengkung di smartphone ini mengganggu kenyamanan pakai? Nah subjektif ini sih. Ini lumayan subjektif sih sebetulnya. Subjektif sih. Kalau kalian nggak pakai case sama sekali, sejujurnya ini mungkin terasa terlalu tipis. Udah gitu bisa accidental touch di bagian pinggir-pinggirnya. Bagian pinggir-pinggirnya. Bagian yang melengkung-melengkungnya ini. Bagian yang melengkungnya. Dan memang sih kalau misalnya kita lihat tabel gitu misalnya, ya di ujungnya melengkung kan. Di ujungnya melengkung. Tabel, gambar, full screen gitu, ini ujungnya melengkung begini. Ya memang ada yang kayak gitu, tapi itu inherently semuanya kayak gitu sih. Iya. Semua HP-HP flagship yang pakai ngelengkung juga sama. Nyakitnya gitu juga gitu. Ya pakai case aja lah. Pakai case selesai. Simple sih. Simple, pakai case aja. Yang jelas layar melengkung gini bikin tampilannya memang kelihatan keren. Kelihatan lebih premium. Ya, lebih premium dan membuat rasanya dipakai tipis gitu. Bahkan dengan case bawahannya tuh, nih case bawah cakep banget sih. Case cakep. Ini kan yang warna yang abu-abu waktu itu ya, yang ini kan ada varian warna baru. Dia ngikutin warna ini bodinya ya. Iya, ikutin warna body. Keren sih case bawaannya. Jarang sih. Jarang ada yang case-nya itu bahkan ngikutin desain. Yes. Bukan cuma warna doang. Ngikutin desain. Ngikutin desain. Itu jarang. Ini hebat. Tekno hebat. Dan paling enggak hal yang kita apresiasi terkait layarnya ini, walaupun layar lengkung ya, ini masih dikasih screen protector bawaan. Iya. Masih ada. Jadi ketika kita udah unboxing baru beli, ya tinggal pakai aja.
Terima pakai lah ini. Terima pakai lah. Iya, terima pakai casing ganteng, Iya. proteksi lengkap. Proteksi lengkap. Iya. Soalnya kalau nyari third party susah. Nah itu. Next, apa lagi? Nah ini apakah performanya akan drop setelah dipakai berapa bulan? Jadi kita ada banding ini. Yang ini masih pakai OS yang lama, yang ini udah pakai OS yang baru. Iya. Jadi kita langsung benchmark aja. Jadi yang ini yang baru kita benchmark dan hasil skornya tuh mau dari Antutu 10, Antutu 11, Geekbench 6 itu hasilnya masih mirip dengan yang versi sebelumnya. Mirip-mirip aja ya. Ini mirip-mirip aja dan ini kita tes dengan kondisi pas lagi baru unboxing ya. Jadi kita belum isi app macam-macam segala macam. Jadi kondisinya dimiripkan semirip mungkin. Nah, dibandingkan kalau udah dipakai lama terus di update Itu dan kesalahan pahaman yang sering terjadi tuh gini ya, kayak orang menganggap update OS itu pasti bisa menurunkan performanya. Oh, mending menganggap bahwa akan menurunkan performanya supaya kita beli baru. Konspirasinya begitu. Konspirasinya iya, gitu. Gini. Zaman dulu mungkin pernah terjadi diturunkan performanya, tapi alasannya brand yang satu itu, brand gede banget yang satu itu menurunkan performanya karena sudah tua banget dan baterainya pasti sudah depleted, udah mulai kurang, ya udah mulai turun banget, diturunkan performanya. Kesalahannya adalah dia nggak bilang-bilang. Ya, bahkan yang melakukan itu, tahu nggak? Yang melakukan itu sekarang ngasih switch, kita boleh pilih performanya mau di mana. Iya. Gitu. Dia takut baterai terlalu boros. Nah, itu jangan dicocok login ke sini. Iya. Gitu. Atau ke yang sekarang-sekarang. Kenapa? Kalau sekarang-sekarang dilakukan hal seperti itu, kelihatan kok semua orang nge-benchmark. Iya. Benchmarknya kelihatan dong, turun gitu kan. Begitu turun, emang ada yang mau beli lagi? Nah itu. Gak ada yang mau beli lagi nanti. Kalau sampai terbukti secara saintifik ya, terutama ya, kalau si brand ini update OS menurunkan performance, wah habis itu. Dan dengan ribuan, puluhan ribu, mungkin ratusan ribu kreator akan ada aja yang melakukan itu. Iya. Dan pasti akan langsung kelihatan. Ya, makanya kita tes tadi kan. Ternyata konsisten aja. Konsisten aja. Iya. Cuman memang kalau dari sisi orang yang bukan reviewer atau bukan tester, pengguna awam, ada ketakutan lah, rasa takut abis update dijadiin lemot gitu. Padahal begitu abis update terus tiba-tiba performanya ngerasa kurang, ada banyak faktor tuh ya, nggak cuman karena OS-nya doang. Siapa tahu memang app kalian kan nambah gitu loh. Iya, app nambah atau mungkin begitu baru kelar update langsung dites. Iya. Ya itu kan masih menyesuaikan diri semuanya. Bener. Iya kan, masih ada yang bekerja. Dan kebanyakan turun performa yang normal itu terjadi karena memang aplikasi yang berjalan lagi banyak. Bener. Gitu. Jadi RAM-nya mungkin ya udah penuh sama aplikasi-aplikasi yang sedang bekerja loh. Iya. Kalau aplikasi nggak bekerja nggak apa-apa, diinstal doang nggak apa-apa gitu. Nah itu bisa terjadi turun, tapi itu bukan disengajakan oleh si produsennya. Bener. Gitu, bukan. Tapi kalau misalnya ini udah dipakai 5 tahun, ya performanya turun, mungkin karena cooling sistemnya udah mulai kurang efisien lagi segala macam, itu masih memungkinkan dan itu sangat-sangat wajar sebetulnya. Oke, next ada apa lagi? Nah ini masih ada yang penasaran soal gaming ya sih, dipakai gaming cocok atau enggak? Karena kan ada stereotip tuh HP tipis ringan seperti ini performance pasti dipangkas habis-habisan. Nah surprisingly ini yang bikin kita ini ngerasa ini all-rounder yang luar biasa gitu. SoC-nya kan pakai Dimensity 7300 yang ada di HP 9 juta waktu itu. Ya ada lah 8,9. Ya berarti kan ada produsen menganggap Dimensity 7300 itu cocok untuk di situ. Cukup tinggi ya. Dan di sini 3 jutaan. Nah menurut gua memang pasnya di sini di 3 jutaan. Soalnya kenapa? Genshin Impact aja bisa main highest di sini. Ya. Walaupun ya bukan highest 60 di 60 FPS konstan, beda. Ekspektasinya tolong disesuaikan gitu. Walaupun kita bilang ini 3 jutaan yang udah bagus banget performanya. Teman, ya kalian pas lagi nerima informasi itu jangan nyampe 60 FPS lempeng gitu. Ya 3 juta begitu. Nggak begitu. Bukan terus langsung mukul kelas flagship habis-habisan gitu. Nggak gitu juga. Cuman paling tidak memang ada sedikit perbaikan nih dari sisi versi OS terbaru. Oh, oke. Ada apa? Jadi perubahannya di sini. Unit yang baru ini kita tes kita tes ulang soal Genshin Impact. Karena kan versi OS beda nih. Waktu yang kemarin itu di review kita tes itu suhunya bisa nyampe 46. Oke. Somehow begitu kita tes di versi OS yang baru ini suhunya bisa lebih adem. Itu cuma sekitar 40-an kecil doang. Oke. Tapi ada perubahan dari segi frame rate. Oh. Ya kalau yang kemarin itu dari selama setengah jam pengujian itu 30 sampai 45 FPS tuh begitu terus fluktuatif. Cuman di versi OS terbaru setelah 15 menit dimainkan itu ditahan frame rate-nya. Oke. Di sekitar 30-an, 35. Lebih konservatif. Lebih konservatif. Iya. Makanya pas lagi lihat suhunya
kok bisa jadi agak beda. Cek frame rate-nya deh, bentar. Kok iya. Jadi grafik ini kalau kalian lihat nih, editor tolong kasih grafiknya ya. Itu awal-awal lumayan ada fluktuasi, ditahan. Ya, tapi itu satu hal yang wajar sekali, wajar banget, karena memang untuk tipis dan ringan ini lo bisa main Genshin Impact di situ udah bagus banget. Bagus banget itu. Ini tipis ringan. Kenapa mau highest 60 medium aja lah? Iya. Tengah-tengah aja juga udah oke kok. Nah, ya, kurang lebih gitulah. Ya, jadi gaming masih tetap oke dan masih wajar. Kemarin aja terlalu digas kayaknya. Ya. Terlalu digaspor, terlalu dilepas limitnya. Ini limitnya memang sebaiknya mungkin disesuaikan, ditahan sedikit ya untuk limit suhunya. Jadinya memang dia agak sedikit ketahan, tapi bukan berarti nggak jalan gamenya atau jadi patah-patah. Enggak jadi patah-patah. Gitu. Balance-nya malah jadi pas yang sekarang. Benar. Oke, next. Ini masih seputar game. Cuman yang pertanyaan ini soal game e-sport sih. Apakah setting frame rate 120 fps sudah kebuka Mobile Legends dan PUBG? Ini kita udah update ke versi OS terbaru. Ini sayangnya belum kebuka ya. Masih saat video ini dibuat tuh masih mentok di 90 fps aja. Jadi kurang ya 90 ya. Kalau untuk gini. Kalau untuk orang yang terbiasa ngerasain 30 fps ke 60 aja udah happy, Pak. Betul. Jadi kalau udah yang biasa rasain 60 ke 90 tuh udah ngerasa wih mulus ya. Iya, ekstra mulus. Ekstra mulus. Gitu. Jadi harusnya tetap buat gue ya, ini bukan masalah lah 90 fps tuh masih enak banget kok gitu. Cuman memang kita tahu ada beberapa HP 3 jutaan yang sudah bisa kebuka 120 fps. Masih dari keluarga yang sama kok BTW gitu. Yeah. Tapi itu kan lebih ke arah kerjasama si produsen dengan developer gamenya. Dan memang arahnya ke gaming ya? Iya. Arahnya gaming. Ini kan emang tidak dicanangkan untuk ke arah gaming sebetulnya. Walaupun dia bisa dipakai buat main game. Iya. Gitu. Jadi belum kebuka aja. Bukan masalah nggak sanggup ya? Bukan ya, benar. Bukan masalah nggak sanggup. Tapi emang kerjasamanya sepertinya tidak diteruskan sampai kebuka total semuanya. Gitu. Tapi ya tetap bisa main kok. Bisa. Bukan jadi nggak bisa. Oke. Kalian sih kelewatan kalau misalnya ada yang komplain bang, kok cuma 90 fps. Gak ngerti. 3 juta woi. 3 juta. Nah itu sih. Itu sih. Next ada apa lagi nih? Ini kan berhubung pakai Dimensity 7300, ada yang nanya ini 5G-nya gimana? Oke. Atau enggak? Kebetulan nih. Kebetulan banget. Kebetulan banget. Daerah kantor kita tiba-tiba begitu ada sinyal, 5G. Iya. Kantor kita udah dapat 5G ini nih. Jadi langsung aja bisa kita cobain sih. Kantor kita di tempat yang lumayan minggir ini. Lumayan minggir dulu. Katanya kan kalau di pinggir-pinggir kota besar nggak ada. Dapat gitu. Ada nih 5G-nya. Iya, dan di sini bisa jalan juga kok. Dan kita speed test kayak biasa itu ya, boros nih. Downloadnya kita dapat di sekitar 190 Mbps. Aduh. Oke. Uploadnya di 60 Mbps. Oke. Terus juga bahkan kita sempet iseng dengan koneksi 5G kita main Mobile Legends juga. Dan sejauh ini sih ya pingnya overall masih aman lah. Ya. Walaupun ya ini kan ya, spesifik tes untuk HP ini aja. Ini kita belum bisa jadikan standar review karena memang ini sulit. Sekarang kita tes gini, besok bisa ganti. Dan kita pas ngetes kita nggak tahu loh BTS di sebelah mana. Iya. Lu tes dalam ruangan apa di luar ruangan? Di lab. Di dalam kan, di balik tembok kan, di dalam tembok pasti kan. Jadi itu bukan hasil pengujian yang optimalnya, tapi yang lebih masuk di akal, yang rasional aja. Lo pakai di mana dalam ruangan gitu kan. Nah, di dalam ruangan yang daerahnya tercover oleh 5G kebetulan itu terjadi di sini. Bisa. Dan hasilnya udah mau 200 loh speed downloadnya. Iya. 200 cuy. Mau protes apa sih? Iya. Enggak 1:1. Iya. Aduh. Sudahlah ya, nggak masalah itu. 3 jutaan boy. Emang di kota Amerika dapat, belum tentu segitu juga speednya. Ketika kalian over ekspektasi, gue akan 3 jutaan boy. Bagus gitu. Cuman ekspektasinya jangan sampai tembus flagship juga. Iya. Gitu. Tapi udah bisa 5G 3 jutaan cuy. Ingat banget kok dulu kita 3 tahun lalu ya, kan kita salah satu yang sering ngegaungin 5G. Iya. Kan pada protes, ngapain 5G? 4G belum merata, itu kan kebiasaan kan. Terus mahal. Ya. Apa 3,8 bisa begini? Sabar. Sekarang 3 jutaan kayak begini. Setahun doang tuh. Iya. Iya kan? Bukan gak mungkin loh tahun depan atau 2 tahun lagi 2 jutaan 5G. Lah bahkan udah. Iya. 2 jutaan udah ada yang 5G. Iya. Sabar aja. Teknologi ya dinikmatin aja. Iya. Gak harus dibeli kok maksudnya. Nggak usah dibenci yang jelas. Nggak usah dibenci. Akan dapat. Oke, berikutnya.
Ada yang nanya soal eSIM. Sayangnya di sini belum bisa. Belum bisa eSIM-nya. Soalnya itu hardware ya. Ya itu hardware. Itu bukan kemampuan software. Bukan tiba-tiba di-update, wah ada eSIM-nya, bisa jadi eSIM. Berarti dari awal udah ada hardware-nya, cuma gak diaktifin doang. Tapi ini gak ada sih. Dan untuk kelas segini yang bisa eSIM tuh gak nyampe 5 di Indonesia. Jadi mungkin memang belum waktunya menurut gue sih. Pelan-pelan akan ada. Cuman untuk sekarang ini belum. Dan kalau buat pakai eSIM harian, buat kalian yang mungkin hobi gonta-ganti HP, akan agak menyulitkan karena pindahnya agak repot. Bukan kayak cabut SIM card terus pindahin gitu ya. Bukan kayak gitu kan. Mesti sebagian tuh masih harus ke operator dulu, ngurus dulu, naruh KTP dulu gitu. Memang tapi itu membuat jadi kalau kita mau pakai eSIM ke luar negeri itu loh. Nah, itu kan bisa asal copy ambil lagi. Nah, itu emang nggak bisa di sini jadinya kan. Yes. Gitu. Oke, next. Pertanyaan ke 10. 10, oke. Kualitas kameranya. Apakah ada perubahan atau tetap bagus? Jawabannya ya tetap bagus. Untuk hasil fotonya nggak usah diomongin lah. Lu lihat sendiri aja lah hasil foto-fotonya. Ya kan harapannya jawabannya, wah ini di nerf nih, sekarang jadi turun nih. Enggak sih. Ini kameranya tetap luar biasa sih. Ini gunanya apa diturunin juga? Ya kan merugikan dia sendiri kalau diturunin. Iya, merugikan dia sendiri. Terus juga hasil video juga masih mantep. 4K 30-nya di kamera utama dan selfie-nya masih oke dan bisa stabil juga. Ada loh 6 jutaan selfie 4K nggak stabil. Nah, stabilizernya lengkap. Ya udah, apalagi yang mau diprotes? Paling ini sih low light. Ya belum banyak perubahan dari segi kamera selfie-nya. Kalau waktu itu kita tes tuh kamera selfie-nya agak kayak apa sih namanya? Berembun gitu. Kayak gambarnya kayak lensanya agak kotor. Tapi emang begitu dibersihin ternyata memang karakter gambarnya agak kayak begitu. Bukan yang berkontras tinggi. Bukan yang berkontras tinggi lah. Cuman itu masih oke. Masih oke. Bukan berarti gambarnya burik banget. Abis itu malah ada perbaikan bro. Di mana? Jadi waktu di video review kita ada protes saat mode video. Entah kenapa di UI-nya itu tidak menyediakan grid 3x3. Oh oke. Spesifik untuk video. Jadi cuma bisa untuk foto doang. Karena kalau nggak ada grid 3x3, kadang-kadang tengahnya itu agak minggir ya. Agak minggir. Di update terbaru ada coy. Ada. Terima kasih tim Tekno gitu. Gue udah didengerin tuh. Karena kalau gue lihat review orang lain ya, gue doang gitu yang ngoceh. Tim Tekno ini 3x3 gimana ini? Mana gridnya? Mana gridnya? Ada coy di versi OS terbaru. Ya tapi itu kayaknya berarti optimalisasi kamera dari awal udah beres ya. Yes. Sudah mentok maksudnya segitu. Udah mentok segitu. Ya, antara ASP sama ininya udah segitulah gitu. Bener. Okay. Paling kalau kayak untuk fitur-fitur yang lebih serius gitu kayak promote itu untuk video belum ada. Itu masih bisa diperbaiki lagi, tolong ya, bisa kali ya. Bisa kali ya Tekno ya. Promote buat video ini baru ada untuk foto doang. Iya, nggak perlu install aplikasi tambahan lah buat promote jadinya kan. Benar. Oke, jadi overall tuh masih bagus. Oke. Next, pertanyaan ke-11 itu soal video jitter. Jadi sebetulnya ya kita harus tahu standar juga sih sebenarnya. Jitter tuh wajar terjadi. Kalau menurut penilaian kita nih, jitter yang terjadi di sini itu masih level normal. Yeah. Kita nggak bisa bilang ini the best stabilization yang ada di smartphone kelas harganya. Cuman ini normal. Jitter itu kan kebanyakan terjadi efek dari AIS. AIS, ya kan, Electronic Image Stabilizer, yang berarti ini langsung direct ke ISP. Ya kan? Ini ISP-nya emang kelas flagship. Nah itu bisa dapat AIS yang lumayan stabil kayak gini udah bagus banget. Udah sih. Bagus dan lengkap stabilizernya di semua kamera. Itu gue sangat mengapresiasi. Itu udah bagus banget sebetulnya. Dan satu hal yang menarik, mungkin ada yang mengira bahwa HP flagship itu pasti nggak ada jitter. Ada coy. Ada loh. Ada. Sampai yang paling hebat, mungkin sering lihat ya gua terutama ngetes di 8K terus bikin ngupload video mentahnya. Kalau kalian nonton, wah nggak ada jitter malam-malam ya 8K 30 pakai AIS-nya hidup, nggak ada jitter. Nemu jitternya. Di mana coba? Begitu layar digedein banget. Kita pakai proyektor gede, ketemu ada kok jitternya, tapi layar gede banget gitu. Cuma ya itu kan di flagship ya, kelasnya 20 gitu kan. Itu ya di situ aja masih ada jitter. Apalagi ini diingat 3 jutaan. 3 jutaan. Ya, ini bukan 20-an. Bukan. Dan perlu diingat ini kita konteksnya stabilizer di 4K. 4K 30 jalan, Full HD 60 jalan. Iya. Ada loh, kalau kalian perhatikan detailnya, kita kan standar testing kamera kita begitu terus kan. Iya. Kalau kalian perhatikan ada aja yang handphone 5 juta ke atas, 60 fps-nya gak stabil. Iya, betul. Selfie-nya gak bisa 4K. Stabilizernya cuma di Full HD doang gitu atau di resolusi tertentu doang. Iya. Itu SKB yang sering kita dapat. Di sini kita nggak dapat lengkap stabilizernya. Ya itu dia.
Aneh sih. Jadi mungkin kalau memang dari kalian ada yang kurang puas dengan stabilizernya, mungkin ini jadi note buat tim tekno aja lah ke depannya. Ya, gitu. atau mungkin kalau kalian belum puas dengan stabilizernya, ada note buat kalian untuk nabung lebih banyak. Dua. Lah ya gimana dong? Mau gimana? Kalian butuh ISP yang lebih ISP dan software, implementasi software kamera yang jauh lebih tinggi lagi dari ini gitu kan. Ya berarti harus nabung jauh lebih banyak gitu. Oke, lanjut, ada apa lagi? Berikutnya ada yang ini nih, ingat nih, gara-gara waktu itu gua review, kita mendapati ketika lagi merekam video, terus handphonenya mulai anget, frame rate-nya bisa turun di bawah 30 fps. Dan apakah di OS terbaru masih terjadi? Kita udah coba ulang, masih kejadian sayang. Masih ada. Jadi konteksnya adalah ketika kita ngerekam video, udah mulai anget, dari yang normalnya harusnya 30 terus, somehow bisa turun ke 21 fps. Oke. Itu masih terjadi. Tapi yang unik tau gak apa? Ketika kita coba di 1080p 60 fps, itu nggak terjadi frame dropnya. Gue bingung dah. Padahal ini dengan kondisi auto fps-nya udah mati. Nah itu di 30 tetap nyerah ya. Di 30 berarti nyerah. dia ada syarat tuh, kalau 4K 30 kalau dia panas tolonglah turunin dikit lah gitu kan. Tapi di 1080p 60 ISP-nya masih kuat tuh kayaknya tuh. Kok bisa gitu? Ya inilah ISP-nya kan di mid ya. Iya sih. Bukan di atas. Ya wajar-wajar aja sih, kalau menurut gue sih wajar-wajar aja. Balik lagi harganya berapa gitu kan. Jadi ya nggak terlalu masalah. Yang paling penting di sini adalah kalian tahu. Ya, kan itu yang paling penting kan. Kita tahu, kalau kita sudah tahu di mana ada kemungkinan terjadi itu, nggak mau frame drop karena mungkin mau dipakai buat ngonten beneran, ya udah geser lah ke yang tidak frame drop, ke part yang nggak frame drop, settingan yang nggak frame drop. Bener, gampang. Full HD 60 solusinya. Sip. Next, ada apa lagi? 13. Untuk pemula cocok gak untuk jadi konten kreator, temen konten kreator lain? Kalau gue bilang ya cocok-cocok aja sih. Cocok lah. Salah satu yang membuat gue dengan yakin ini cocok untuk konten kreator, kamera selfie-nya autofocus. Kan lagi zamannya kan sekarang talking head content kan? Iya, sama nge-live. Nge-live jualan. Nge-live jualan. Kamera selfie autofocus itu aja masih langka banget, ada di 3 jutaan. Jadi bisa kalian pas lagi live shopping gitu atau lagi mau konten nunjukin benda bisa begini. Deketin. Gimana bisa deket, kelihatan ya, jelas ya, detailnya ada ya, kan bisa gitu. Iya. Ya waktu di video review aja sempat gue bawa lagi makan kok, gue ala-ala vlogging food vlogger gitu, nunjukin makanan ke deket kamera. Asik bisa kayak gitu. Bisa. Coba sebutin 3 juta mana lagi yang bisa kayak begitu. Ya itu dia. Enggak semua bisa autofocus cuy. Excitement kita tuh tidak muncul karena nothing gitu ya. Nah, ada part-part ini, ada. Talking head cocok sih, tapi lebih cocok lagi memang buat yang benar-benar mau ngasih lihat deket gitu. Terus juga untuk tipe vlogging jalan ya, terlepas katanya di komplain ada jitternya, tapi paling enggak udah stabil. Di bawah jalan santai mah harusnya gak gitu kelihatan. kelihatan. Gelap kan? Iya. Kalau terang sih bebe aja sih sebetulnya. Terang mah buat gue bebe aja. Jadi apakah cocok? Cocok. Dan mungkin ada yang nanya soal ini juga kali ya, kan karena namanya untuk vlogging atau talking head banyak yang pakai mikrofon eksternal. Kita udah coba, bisa. Walaupun sayangnya belum ada indikatornya nih. Iya, ya udah coba aja. Iya, pas lagi kita coba sempat ragu nih awalnya, masuk gak nih? Coba kita tes. Wah, untung masuk. Kenapa ya waktu itu gue iseng nyobain ya? Iya, ada lah. Beberapa handphone gue cobain waktu itu. Mau bikin video soal ini juga. Gue ngetes itunya sih, mikrofonnya. Ini kompatibel sama semua atau enggak? Soalnya kan banyak pertanyaan ke mic yang wireless ini kompatibel sama HP yang di bawah flagship enggak? Cobain, dan ini salah satu yang kecolok waktu itu. Karena ada di kita, colokin, bisa enggak? Bisa nggak ada masalah. Memang mungkin harapannya dari tim tekno, terutama tim softwarenya, bisa ngasih indikator. Ya pas direkam atau pas dicolok ketahuan gitu. Wah ini audionya datang dari mic eksternal atau dari USB gitu. Bisa. Next. Nih pertanyaan ke 14. Buat foto atau video di dalam kolam renang aman gak? Nonton video reviewnya tolong. Tolong nonton video reviewnya. Udah jelas banget dalam video reviewnya udah disebutin jangan diajak berenang. Tidak ada IP rating yang dirancang untuk diajak berenang. There will come a day satu handphone itu tiba-tiba ada 5 ATM di situ. Wah. Gue gak yakin ada yang berani sih dengan pola pemakaian HP ya. Beda sama jam tangan dong. Beda. Ya enggak. Ini IP rating ada di sini, tapi itu berarti kalau nggak sengaja kejebur masih dengan, kalau mau diselamatin dengan cepat bisa, tapi
jangan diajak berenang, apalagi snorkeling. Ini ngulang-ngulang aja sih gue sebetulnya ya. Udah disebutin kok dalam review kok. Jadi kita kok jawab dengan detail ya edukasi IP rating lagi. Tapi ya gimana ya? Ya lu orang pasti tahu juga lah, masih banyak orang yang kan mungkin nggak nonton video kita gitu. Dengar IP 68 dicemplungin, habis dicemplungin kameranya berembun, diprotes ke orang-orang, brandnya disalahin. Duh. Ya itu proteksi awal doang. Untungnya sih Tekno campaign-nya gak aneh-aneh sih ya. Betul. Nah, betul. Setuju sih. Ini nggak campaign diajak berenang gitu, iya, atau diajak snorkeling. Iya. Diajak snorkeling ke Papua. Agak nekat kalau kayak gitu ya. Jangan diajak berenang di air tawar pun jangan. Nah, tapi kalau nggak sengaja kecemplung, misalnya nih kalian ngantongin gini, terus lagi ulang tahun, biasa kan, suka iseng dijeburin, biur, tenang, cepet-cepet keluar dari kolam, keluarin HP-nya, kibas-kibas, keringin, aman. Tuh. Ya untungnya Tekno juga gak campaign macem-macem lah gitu. Iya, untungnya. Ya kalau misalnya tim Tekno nanya ke kita, nih campaign IP rating gimana? Jangan, nggak usah, tidak usah. Yang ada kalian jadi bertanggung jawab kalau handphonenya kenapa-napa karena air. Senjata makan tuan. Next, live photo. Bisa fitur live photo atau enggak? Ini gara-gara ini gak sih? Apa sih? Buah-buahannya. Semua sih sekarang udah gak cuma buah-buahan. Gue gak tahu kenapa akhir-akhir ini netizen banyak yang nanyain ke gue juga gitu. Soal live foto bisa atau enggak. Live foto tuh yang minta dibahas. Yang dia jalan terus itu kan, ada fotonya. Ya lo foto tapi sebetulnya ada bergerak beberapa detik gitu kan. Betul. Dan di OS terbaru ada. Ya, itu kalian mesti update dulu BTW. Kalau yang di versi OS sebelumnya gak ada. Buah-buahan sama Korea juga begitu. Iya. Sama, dua-duanya memakai gituan. Ya udah ada kok. Itu fitur kekinian dan itu udah diupdate. Benar. Jadi syaratnya pertama diupdate ke OS terbaru dulu, terus tinggal ke aplikasi kamera, ada logo live foto di situ di pojok kanan atas, terus tinggal ambil foto ya kayak biasa. Nah, untuk lihat hasil live fotonya, terus kita perlu masuk ke galeri, habis itu hasil fotonya ditekan dan tahan. Nanti dia baru ngeplay gitu, videonya. Sedikit bergerak gitu. Biasanya untuk apa sih orang sering pakai ini untuk ini ya GIF ya? Ya. Format video GIF, kirim ada di WA. lucu-lucuan dikit lah gitu. Itu bisa juga kok. Kita bisa ubah live fotonya jadi format video atau GIF. Oke. 16. Setelah 16, setelah dipakai berapa bulan apakah muncul bug? Bug. Sejauh ini sih so far aman. Makanya nggak ada muncul sesuatu yang tiba-tiba kenapa kemarin nggak begini sekarang jadi begini. Ya. Nah, ini tidak termasuk yang seperti itu. Paling nggak dari pengujian kita ya, dari pemakaian kita nggak terlihat seperti itu. Soal bug ini nggak sesimpel itu sih guys. Jadi kalau dari sudut pandang kita, selama pemakai kita sih aman-aman aja. Cuman kalau memang dari kalian ada yang mengalami, ya bisa tulis aja di komentar gitu, sharing-sharing. Iya. Mungkin kita miss karena kita tidak melakukan sesuatu yang kalian lakukan. Benar. Karena bukan berarti kalian salah loh, tapi mungkin penggunaan sehari-hari kalian beda sama kita. Iya. Gitu aja. App yang terinstall beda. Gitu. Iya. So far sih aman. Dan ya itu yang gue suka sih iOS udah berubah jauh sekali ketimbang iOS yang dulu-dulu sih. Dan ini awalnya ya. Benar. Keluarga ini adalah awalnya perubahan yang lumayan jauh itu. Udah gitu ya Tekno AI-nya jangan lupa guys. Lengkap sekali nih. Ada banyak. Mau tahu nonton videonya. Nonton video reviewnya. Next apa lagi? After sales. Oke. Gimana cara ngetesnya? Belum rusak. Tapi emang ini sih maksudnya kalau dari pengamatan gue, Tekno ini kan meledaknya tahun ini ya. Bener-bener Tekno Camon ini meledak sekali sampai orang yang mungkin gak gitu ngikutin dunia gadget pun bisa denger gitu loh. Tekno apa ya? Tekno itu apa gitu. Dan untuk orang yang gak gitu ngikutin, jadi pasti kan penasaran. Wah brand baru nih. After sales sih gimana? Kalau misalnya amit-amit rusak kemana? Jadi gini, Tekno ini kan bagian dari Transsion Group ya. Transsion Holding. Ya udah pada tahu lah, ada Tekno, ada Infinix, ada Itel, itu satu keluarga. Mereka sharing satu service center yang sama. Namanya adalah Car Care Service Center. Yes. Jadi kalau amit-amit handphonenya rusak, bisa ke Car Care Service Center. Dan itu udah banyak. Dan itu udah tersebar banyak ke Indonesia. Banyak. Tinggal ke website resminya aja, terus kalian lihat dari lokasi kalian itu terdekat ke titik yang mana. Itu udah ada ditandain kok di sono. Kalau sangat merasa bahwa butuh ada itu, kalau perlu sebelum beli cek aja dulu. Benar. Bisa dicek dulu kok. Jangan komplainnya setelah beli. Ya saya udah beli ternyata nggak ada. Ya kan lu nggak ngecek dulu gimana sih? Cek aja dulu. Oke, next 18. Nih, apakah cocok untuk tahun 2026 bahkan 2027? Ini menarik sih. Lu punya jawaban apa Daril?
Kalau menurut gua, ini berapa sih RAM storage-nya? 8256. 8256. Menurut gua dengan harga segini sih buat 2026 akan sangat cocok sekali. Karena akan sulit ya. Gua nggak tahu gimana caranya Tecno tahun depan bisa memperbaiki ini penerusnya lebih bagus lagi dengan harga yang sama. Yes. Gitu. Dia bisa naikin SoC-nya, bisa. Tapi problemnya paling tidak harga RAM dan storage itu udah naik. Sekarang aja udah naik pas video ini dibuat. Bahkan ada pembahasan bahwa nggak cuma itu doang, komponen lainnya juga naik. Nggak cuma RAM dan storage naik. Jadi kalau ditanya apakah ini cocok dipakai di sana, satu, kalau misalnya itu adalah pertanyaannya adalah beli sekarang atau enggak buat pakai 2006 2007, kayaknya kalau HP itu sudah bagus di 2025, beli, kalian akan nyaman 2026 2027. Dan tidak akan menyesal karena harganya. Gitu. Nah, tapi kita bisa lihat dari sisi lain juga. Apakah RAM segini cukup? Apakah storage segini cukup? Apakah kameranya udah ngelawan? Apakah SoC-nya akan terus ngelawan ke atasnya gitu? Nah, kalau menurut lo gimana dari sisi itunya? Kalau dari sisi gue ya, ini tuh hal-hal anomali seperti ini tuh bukan pertama kalinya terjadi sih. Jadi ada ketika suatu brand menciptakan suatu produk yang begitu bagus sampai sulit sekali dilawan oleh kompetitornya. Seringkali terjadi apa? Mereka yang pusing sendiri. Oh, biasanya begitu. Mereka yang pusing dengan standar yang mereka ciptakan sendiri. Mau brand gede, mau brand kecil, mau brand baru mulai itu pernah ada yang melakukan itu. Iya. Dan tahun berikutnya pusing. Tahun berikutnya pusing. Tahun 2026 mau bikin Camon 50 nih misalnya. Bisa setara ini aja gue udah happy. Let's say rebranding deh. Nih lu ganti desain dikit, dalamannya masih sama. Gue masih happy dengan harga 3,8 juta. Jadi layar flat mungkin ya. Jadi layar flat. Iya, gitu. Karena pada nyari, maunya flat gitu. Oke, kita bikin layar flat gitu. Bisa begini aja. Kami udah happy, serius. Itu gue serius. Dengan kondisi peningkatan harga parts internalnya, kalau bisa disamain lagi dengan harga yang sama, kita udah happy banget. Yes, gitu. Mudah-mudahan tidak ada yang di downgrade untuk versi Camon 50. Iya. Tapi kalau misalnya ternyata karena kondisi industri Tecno mengharuskan untuk downgrade misalnya 3,8 jadi 128 giga doang, mungkin sensor Sony yang dipakai di sini sudah kehabisan, nggak dapat sensor yang lebih bagus. Jadinya kan ada downgrade di beberapa part. Iya. Atau mungkin kebalikannya, nggak downgrade, harganya upgrade. Jadinya beli ini masih worth it banget gitu loh. Iya. Tapi kalau tadi terusan dari Chris bilang yang bermasalah biasanya produsen. Ya. Tapi kan kita bicara di kalian ya bagaimana? Konsumen bagaimana? Kitanya gimana? Kitanya ya diuntungkan beli sekarang aja. Iya. Paling gampang begitu sih sebetulnya. Dan juga, kalau untuk update gimana? Nah itu, update-nya kan OS-nya 3 kali dijanjikan dan 5 tahun. Yeah. Security update 3 kali sejujurnya belum kepake sih. Yang update itu baru update minor. Jadi dia ini OS-nya belum ya? OS-nya belum. Android-nya belum. Android-nya belum. Belum dong kalau gitu, masih belum dihitung. 3 kali Android update kan, Android version update dan 5 tahun security update. Jadi harusnya aman banget sih. Untuk jangka panjang masih aman. Berikutnya 19. Apakah smartphone ini masih layak dibeli meski penerusnya nanti sudah rilis? Nah itu kita udah ceritain sih sebetulnya. Kejawab tadi sih. Kejawab tadi ya. Tergantung harga dan apa penerusnya gitu. Tapi kemungkinan besar kalau harganya ini nggak dinaikin, kemungkinan besar iya. Kemungkinan besar iya. Kalau harganya ini nggak ikutan naik. Benar. Karena seharusnya harga yang berikutnya naik atau speknya yang diturunkan. Gitu. Kita nggak bisa tahu pasti apa yang terjadi nanti. Benar. Gitu. Kita juga sejauh ini kan baru bisa berspekulasi dengan pengalaman yang ada. Tapi bukan pasti akan seperti itu. Kondisi paling idealnya adalah harga nggak naik, spek naik. Amin. Itu idealnya. Kalau komponen semua sama begitu. Masalahnya tidak seperti itu sekarang. Ya semoga berubah lah. Kalau misalnya ya, Tecno terpaksa harus menaikkan harganya. Menurut lu di Tecno Camon 50 nanti tahun depan masih layak bayar sampai harga berapa sih? Yes. Katakanlah speknya sama. Iya. Tulis di kolom komentar. Iya. Gitu. Tapi ya, amit-amit ini goib lagi. Nggak tahu ya. Nggak tahu kan. Kita nggak tahu ya. Amit-amit goib lagi. Ya kalau emang udah suka sih dan udah cocok, gercep lah. Next. Terus pertanyaan terakhir nih banyak banget sih nanya. Apakah ada yang bisa menandingi Tecno Camon 40 Pro ini di kelasnya? Pada saat video review itu dibuat, tidak ada. Tapi saat video Q&A ini dibikin, mungkin ada.
Mungkin ada yang turun harga, ada yang mangkas harga atas nama akhir tahun. Bener, Ya. karena pesaing-pesaingnya sudah turun harga. Ini pasti banyak banget nih yang di versusin nama ini bang, Tapi versusin nama ini kayaknya bang. nggak ada yang se-ekstrim ini sih sebetulnya. Kalian bisa nemu mungkin yang SOC-nya lebih kenceng dari ini. Bisa. Kalian mungkin nggak tahu deh, nemu nggak yang kameranya lebih bagus dari ini? Yang setara. Yang setara mungkin ada. Dan itu karena mungkin baru turun harga. Harga awalnya nggak segitu. Mungkin ada yang desainnya lebih cocok dari ini. Yes. Bisa jadi gitu kan. Tapi kalau yang all roundnya seperti ini sih racikannya masih agak sulit. Masih agak sulit. Mungkin kamera ada yang bisa bersaing. Cuman gue bisa kasih beberapa poin yang sampai paling nggak dari pengujian kita sejauh ini ada fitur-fitur yang sulit dikalahkan dari Tecno Camon 40 Pro 5G ini. Contohnya yang pertama, kamera depan autofocus. Gua belum nemu lagi. Gua nemu sih, tapi harganya. Ya 3 juta maksudnya, sesama 3 juta. Harganya kali 2, kali 3, kali 4. Nah itu, at least dari pantauan kita sejauh ini, kamera depan autofocus 3 jutaan itu kayaknya baru dia doang. Yeah. Kalau misalnya gue miss, kalian bisa bantu komen di bawah deh. Enggak bang, 3 juta ada ini kok selfie autofocus. Oh bagus. Enggak apa-apa. Bagus. Malah jadi info tambahan buat teman-teman yang butuh gitu loh. Terus dari hasil tes kita, dynamic range video kamera depannya itu bagus cuy. Jadi ketika lu di pencahayaan yang sulit, agak backlight gitu, masih aman ya. videonya masih bagus. Bagus. Kalau foto mah udah banyak yang bisa bagus. Ini videonya bagus. Tapi ini masih part yang mungkin ada yang bisa ngejar dengan update. Mungkin. Ini masih mungkin. Ngejar dengan update. Yang part pertamanya kita udah lihat kan speknya apa. Iya. Itu udah nggak bisa. Itu udah hardware soalnya kalau yang selfie autofocus. Itu udah hardware. Terus juga ini nih, mungkin ini gue udah nitpick mampus ya. Jadi di Tecno Camon ini, ketika kita lagi merekam video, at least di Full HD 30 ya, kita bisa pindah langsung dari kamera utama ke ultrawide atau sebaliknya. Itu fitur yang menurut gue ini masih lumayan mahal sebetulnya. Nggak semua bisa dan nggak semua mampu. Betul. Maksudnya gimana? Nggak semua bisa karena itu butuh SoC yang lumayan kenceng. ISP-nya harus kenceng punya. Terus walaupun punya SoC yang sama di smartphone lain, apakah software ini? Itu yang jadi masalah. Kalau kita ngobrol sama yang bikin SoC, yang jadi masalah itu yang bikin software lagi masih. Iya. Iya kan? Dia bisa manfaatin nggak? Itu. Nah, itu PR. Di mata kalian mungkin simple ya, kayak bang masa pindah-pindah kamera antar kayak begini aja pas lagi ngerekam video susah banget. Susah cuy. Itu hal yang sulit. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Tapi kita bisa dapetin ini di 3 jutaan. Nah, Makanya ini waktu itu sempat gue bahas, itu salah satu kelebihannya juga itu. lalu, Terus at least di mode portrait, wah modal lu banget. iya. Gua ini kan preferensi ya. Iya. Walaupun fotografer yang jago mah nggak peduli vokaleng ya. Maksudnya vokaleng berapa aja, kalau foto bagus mah bagus aja. Cuman nggak banyak loh yang di mode portraitnya terutama ada opsi untuk digital zoom di atas 24 mili. Kalau di sini di portraitnya itu tersedia sampai 50 mili. Ya. Artinya kita bisa ngezoom dikit walaupun nggak punya tele. Tapi karena sensornya kelas atas dan somehow Tecno bisa memanfaatkannya dengan software yang baik gitu loh. 2 kali digital zoomnya ini atau 50 milinya hasilnya bagus, gue suka banget anjir, sumpah anjir. Sony Lithia, iyalah. Sony Lithia. Iyalah. Walaupun smartphone lain ada SoC sama, belum tentu dibuka loh. Itu dia. Spesifik portrait mode ya, bukan yang mode auto biasa. Karena di portrait mode di beberapa HP ada yang cuma di lock di 24 milinya doang. Ada. Nggak dikasih tuh. Di harga-harga segini ya. Terutama di harga-harga segini. Kalau harga-harga atas sih rata-rata sih dikasih. Nah Ya, itu. cuma kan ingat ya, balik lagi harganya berapa ini. Yoi. Ini gue sebutin fitur-fitur spesifik yang menurut gue masih sulit dilawan. Lalu ada fitur flash snap. Jadi kalau misalnya lu teman lu ada naik sepeda, naik motor, main skateboard, jepret pakai flash snap, tajam udah. Ada yang main padel? Padel. Jadi campaignnya pakai tenis atau padel kemarin. Tenis. Tapi ada yang main padel, sangat berguna sekali untuk mendokumentasikan kepadelan mendokumentasikan aktivitas padel kalian, ya kan? Biar cepat bisa langsung naik ke sosmed, ya kan? Aksi-aksinya bisa terekam freeze. Gitu. Kalau nggak pakai ini tuh agak sulit memang. Ya. Timing tuh, mempelajari timing tuh agak repot. Mendingan pakai flash snap aja sekalian. Enaknya flash snap itu ada 2 fungsi sebetulnya. Yang pertama itu menaikkan shutter speed. Di mode itu dia shutter speednya lebih tinggi ketimbang mode auto. Iya. Kedua, dia itu tanpa kita mencet tombol shutter, dia bisa auto nangkep ketika kameranya membaca ada pergerakan. Iya. Gila itu udah.
Habis itu belum selesai. Ada live foto kan nggak Yang semua tadi punya. itu ya, yang tadi diminta itu ya. Ditanya ada live foto nggak? Ada. Gitu. Itu dari kameranya. Belum kita ngomong di luar kameranya. AI. Iya, ini AI-nya yang waktu itu kita lihat di MWC ditumpahin ke sini. Ditumpahin coy, asli ini. Transient Group sih AI-nya lagi gila. Iya. Asli aja. Ditumpahin di sini. Untuk harga segini sih AI-nya termasuk yang rame isinya ya. Ya itu, kalau dari sisi gua sih. Ya. Jadi kelihatannya yang satu ini sudah terjawab ya. 20 pertanyaan yang paling utama, yang paling banyak kita dapetin, kurang lebih seperti itu. Ya mohon maaf nih kalau pertanyaan kalian nggak kejawab. Mungkin kita nggak jawab, alasannya adalah karena sudah terjawab dalam videonya sebetulnya, dalam video review pertamanya ya. Jadi kalau misalnya masih kurang, bisa nonton video review awalnya. Video ini adalah pelengkap dari video review yang awal karena pertanyaannya segitu banyaknya. Jadi kita buatkan yang satu ini. Anyway, buat kami sih rasanya harus bilang terima kasih lagi sama Tecno. Benar. Karena HP 3 jutaan jadi seru banget kayak begini. Jadi bergairah dan jadi ada benchmarknya. Benar. Ya, jadi ada patokannya. Hey, bisa loh begini, walaupun memang mungkin datangnya dia tidak disusul dengan kondisi kestabilan harga memori yang baik. Iya. Jadi agak sedikit terganggu gitu ya. Kalau harga memori stabil, harusnya kita bisa berharap banyak produsen lain yang akan bisa ngasih lawannya ini. Gitu. Setidaknya untuk 2025, akhir 2025 yang satu ini si Tecno Camon 40 Pro 5G ini akan jadi pilihan yang sangat-sangat mudah di kelas harganya. Yes. Terutama kalau yang nyari sebuah HP yang benar-benar all rounder. Ya kan? Jadi tidak ada lagi alasan untuk brand lain tidak mau berkompetisi sama ini. Tolonglah. Jadi kalau ditanya, emangnya selfie 4K ada yang bisa di 3 jutaan? Bisa. Emangnya ultrawide autofocus ada yang bisa di 3 jutaan? Bisa. Ya oke lah, tahun depan 4 jutaan kecil boleh lah. Kami cukup paham bahwa kalian harus menanggung harga itu ya. Bisa lah gitu. Oke, kalau gitu terima kasih buat yang semuanya yang udah ngirimin pertanyaan kita. Jadi kita bisa jawab dengan lebih tepat, lebih dalam, lebih jelas lagi. Dan terima kasih buat 20 pertanyaannya. Kita tahu ada ratusan pertanyaan sih, tapi terima kasihlah untuk 20 yang paling utamanya ini. Oke, kalau gitu sampai situ, sampai jumpa lagi. See ya. See ya. Thank you.